Hai guys, balik lagi di Indopop dan saat ini kita kedatangan tamu yang gak kalah menarik juga nih. Dan ini adalah salah satu penyanyi solo wanita yaitu Inas Hafizah. Halo. Hai, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya, Kakak alhamdulillah. sendiri semoga baik ya. Baik selalu ya. Oke. Apa nih kesibukannya sekarang nih? Sekarang sebenarnya aku ya kayak gini sih, visit media, terus juga masih aku suka masih lebih ke di balik layar ya dibanding di panggung, karena aku sendiri juga suka bikin konten sendiri di sosmed segala macam, rekaman. Ya itu kesibukannya. Berarti aktif di sosial media juga gitu ya? Yes, benar. Aku mau tanya nih terkait single terbarunya Seperempat Abad nih, boleh diceritain nggak? Kayaknya maknanya ini dalam banget nggak sih, Seperempat Abad gitu. Kalau Kisah di dari- balik lagu ini seperti apa sih? Mungkin judulnya agak aneh ya, orang-orang kayak 1/4 abad gitu. Mungkin dikira perjalanan sejarah siapa ini, enggak sih. Lagu ini tuh sebenarnya sesimpel keresahan aku waktu di umur 25 tahun. Aku waktu itu modernnya kita nyebut quarter life crisis kan. Oke, benar. Yes. Dan isu itu lumayan memang berat di masa aku nulis lagu itu di sekitar akhir tahun lalu, karena sejujurnya di momen-momen itu aku denger banyak banget berita-berita duka, karena banyak banget teman-teman yang seumuran aku 25-an, 24, 20-an ke atas tuh banyak yang mengakhiri hidupnya karena ngerasa gak punya siapa-siapa lagi di dunia. Jadi sebenarnya tujuan lagu aku ini adalah aku mau ngasih tahu dan nemenin kayak kamu tuh gak sendirian loh, kayak yang ngalamin ini tuh ada aku juga minimal gitu. Dan aku pengen setiap mereka dengar laguku yang 1/4 abad ini buat inget terus kalau sendirian pun gak apa-apa, karena yang penting tuh kita gak pernah kehilangan diri sendiri. Karena kebanyakan dari kita itu udah ngerasa gak kehilangan diri sendiri, padahal kita sendiri pun udah gak tahu kita nih apa gitu. Dan itu lumayan berangkat dari isu-isu yang pada tahun itu banyak terjadi. Akhirnya aku bikin lagu itu dan ya jadilah 1/4 abad. Sangat dalam sekali maknanya. Iya. Keren banget sih. Berarti lagu ini tuh emang apa ya, pasarnya tuh untuk Gen Z dan milenial atau seperti apa nih? Sebenarnya iya memang, tapi aku nggak nyangka waktu aku sudah rilis lagu ini banyak banget kakak-kakak lain yang sudah berumur 30 tahun ke atas, bahkan 40 tahun, ternyata mereka tuh mengalami hal itu lagi, seperti quarter life crisis lagi, tapi di masa mereka sudah mencapai titik hidup yang mungkin bagi mereka udah tertinggi, dan mereka ngerasa ya udah nggak tahu mau ngapain lagi, hidup jalanin aja gitu. Dan ternyata bisa ya relate seluas itu, aku juga nggak nyangka sih Kak gitu. Keren banget sih. Nih Kak, kan di Indonesia itu jarang banget kan penyanyi solo wanita berhijab gitu kan. Tantangannya apa sih yang dirasain hingga saat ini? Sebenarnya untuk di masa sekarang ada mulai banyak lah yang mungkin zaman dulu kita cuma tahu Siti Nurhaliza atau Fatin. Iya, Fatin kan? Shidqia. Untuk yang seumuran aku gitu, yang... Fatin ya, mungkin Fatin doang. Dan memang dulu awal-awal aku kan bermusik sebenarnya dari SMA. Dan emang selalu disandingin, kamu kayak Fatin ya, kayak seakan-akan kita yang penyanyi dan berkerudung tuh mau ngikutin dia. Padahal sebenarnya kan kita juga ya udah musik selama ini. Fatin pun pasti kayak gitu. Ya? Iya benar, dan Fatin pun pasti kayak gitu. Dia pun dari awal pasti adalah yang dibandingin, kamu kayak ini ya kayak gitu ya gitu. Dan itu wajar sekali karena kita sendiri juga sebagai artis nggak bisa nggak bisa mengontrol orang lain untuk ini inspirasi dari ini, nggak bisa gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Nah, sebenarnya itu bukan kendala juga. Aku ngerasa itu adalah kekuatan karena sejujurnya di tahun ini tuh lagi banyak banget penyanyi-penyanyi solois yang kerudungan, ya kan, dari ajang pencarian bakat. Dan sejujurnya karena itu juga kita jadi temenan justru, karena kayak mungkin emang udah tahun kolaborasi lagi ya di tahun-tahun ini tuh. Jadi aku tuh ngerasa justru bukannya kendala, aku malah ngerasa itu suatu anugerah gitu. Jadi aku malah bisa temenan nih sama mereka-mereka ini yang juga sama-sama di musik, sama-sama solois. Dan kita sama-sama hijab, yang ternyata sekarang industri bahkan label tuh sangat amat menerima kami ya gitu. Mungkin memang dulu waktu aku kecil
Itu hal yang sulit. Bahkan aku juga mikir, kayak kalau aku kerudungan aku gak akan jadi penyanyi deh gitu. Ternyata aku kagetnya di tahun ini tiba-tiba aku dikontak Naga Suara. Sama pertanyaan yang aku kasih ke Naga Suara pertama kali, aku gak apa-apa kerudungan. Dan mereka sangat, gak apa-apa silakan. Dan ya udah itu yang bikin aku ada di sini sampai sekarang. Selalu ada jalan berarti ya, keren banget. Benar. Tapi dari, kan tadi banyak banget kan sekarang justru nggak bisa dibilang sedikit juga kan penyanyi berhijab gitu. Bener. Takut kalah saing nggak sebenarnya? Enggak sih. Enggak ya? Justru karena tahun ini tuh kita kekuatannya adalah kolaborasi, itu yang bikin kayak, kita bikin karya bareng aja kali ya gitu. Daripada kita saingan, kenapa nggak naik bareng-bareng? Itu sih konsep aku sebenarnya selama ini. Keren gitu. banget. Tepuk tangan semuanya ya. Terima kasih. Aku juga dapat fun fact nih dari Kak Ines. Ternyata waktu itu pernah mengisi soundtrack lagu Pesona Indonesia nggak sih? Betul. Ya, gimana ceritanya itu Kak? Aku waktu itu tahun lalu juga. Lumayan banyak sih sebenarnya hal yang terjadi di tahun lalu gitu. Tahun lalu 2023 aku tiba-tiba dikontak sama Kemenparekraf. Tiba-tiba mereka lagi mau bikin aransemen ulang jingle Wonderful Indonesia. Yang sebelumnya dinyanyikan oleh Rosa. Aku waktu itu mikir kayak gak mungkin sih. Maksudnya aku agak pressure juga karena aku takut orang akan membandingkan. Kok dari Rosa tiba-tiba Ina Sabiza siapa gitu. Ini kementerian gak punya dana apa gimana sih? Aku takut banget itu terjadi. Overthinking. Aku insecure banget waktu itu dan alhamdulillah teman-teman dari kementerian dan juga kebetulan project itu juga bekerja sama langsung sama Eka Gustiwana. Kak Eka pun bilang kayak, Nas, jingle itu bukan soal siapa yang nyanyi, maksudnya siapa tokohnya, siapa namanya segala macam, tapi jingle itu sebuah identitas suatu produk lah ibaratnya atau suatu perusahaan yang kita tuh pengen mengenalkan Indonesia lewat ke kancah internasional dan memang waktu itu kementerian mencari penyanyi dengan suara yang bisa membuat jingle itu terasa lebih muda, lebih baru, dan juga lebih lebih ceria. Dan setelah seleksi beberapa lama, alhamdulillah yang dipilih aku dengan semua kriteria tadi yang dipertimbangkan. Akhirnya waktu akhir tahun lalu rilis di Pesona Indonesia atau Wonderful Indonesia, jingle aku bareng Kak Eka Gustiwana. Dan bukan gantiin sih, sebenarnya kita melanjutkan dari proyeksi sebelumnya. Iya, betul. Oke, keren banget. Mantap sekali. Jadi sebenarnya kalau dari Ina sendiri nih, emang membranding dirinya tuh sebagai penyanyi indie kah atau dengan genre yang kan karena sebelumnya kan yang Wonderful Indonesia kan ceria gitu kan. Kalau lagu yang seperempat abad ini sepertinya agak sedikit berbeda gitu. Kalau dari kamu sendiri tuh branding untuk ke publik itu seperti apa sih? Kalau branding personal dan musik tentu beda ya. Kalau personal sebenarnya aku tuh tidak pernah memposisikan diri aku tuh artis, tapi aku lebih mikirnya selama ini aku adalah orang yang suka nyanyi dan aku tuh nyanyi cuma pengen bikin siapapun yang nonton aku seneng. Udah itu aja, kayak ya udah pengen ngehibur kalian aja gitu. Makanya sebenarnya fun fact-nya dari aku zaman sekolah banyak banget teman-teman yang kayak, Nas nyanyiin aku dong, Nas rekamin lagu ini terus VN ke aku dong. Aku sering kayak gitu Kak, dan alhamdulillah mereka tuh bener-bener misal lagi galau, lagi sedih tuh jadi kehibur. Dari situ aja aku udah happy banget sebenarnya. Terus kalau branding musik sebenarnya aku nggak berhenti di genre yang sekarang. Aku pun masih explore berbagai macam jenis musik, genre dan lain-lain karena aku sendiri anaknya suka explore. Jadi kedepannya pun bisa aja tiba-tiba aku jadi nyanyi rock, bisa jadi aku tiba-tiba EDM dan lain-lain. Who knows? Who knows ya, karena kita berkarya ya sehingga saat nanti juga nggak ada yang tahu kan seperti apanya gitu ya. Kalau dari tokoh musisi itu siapa sih inspirasinya dari yang benar-benar bisa ngebentuk Ines hingga saat ini? Kalau dari masa-masa sebenarnya beda. Kalau zaman aku sekolah SMP SMA itu aku sebenarnya ngefans banget sama Jessie J. Dan aku berarti jago nge-rap ya? Amin. Amin. Tapi aku suka banget. Itu emang masa-masa aku dengerin R&B terus dan kayak gitu dan beranjak kuliah dan sampai sekarang tuh aku justru malah sangat amat dengerin musik-musik Indonesia karena ternyata beragam banget musisi-musisi lokal
yang aku amazed dan ngefans sebenarnya, yang aku salah satu inspirasi besarku itu sebenarnya Yura Yunita. Dan mungkin teman-teman yang udah dengerin lagu kayak Seperempat Abad suka, kok kayak Yura ya? Mungkin gitu. Tapi sebenarnya itu adalah wujud sesering itu aku dengerin Teh Yura sampai aku bikin lagu tuh masih mungkin ada yang gue serap tuh kebanyakan dari lagu-lagu dia gitu. Oke. Gitu. Berarti inspirasi lagu pembuatan Seperempat Abad ini itu sebagian besar dari sosok Yura Yunita. Enggak sih, sebenarnya enggak justru. Kalau Seperempat Abad sendiri memang seperti aku bilang, aku tuh suka nulis dari SD kan. Jadi sebenarnya emang murni pengen aja bikin lagu. Cuma mungkin nada-nada yang keluar yang aku ciptain itu adalah wujud dari lagu-lagu apa sih yang lagi sering aku dengerin. Dan ternyata itu memang umum banget sama songwriter. Aku nanya ke beberapa teman lagu lain kayak, wajar gak sih kalau kita tuh malah gak sengaja bikin lagu yang kok agak sama kayak kedengeran dengan lagu yang udah ada ya gitu. Dan memang itu akan selalu terjadi gitu. Dan berulang. Dan sebenarnya itu gak salah karena selama kita gak jiplak lah ibaratnya gitu. Dan gak nyontek. Nah itu tadi yang aku bikin. That's why aku suka banget explore. Jadi mungkin sekarang aku lagi dengerin Yura Yunita, bisa jadi aku nextnya aku dengerin Paramore kayak ya karena gitu. inspirasi bisa datang dari mana aja ya. Benar. Dari mana aja. Keren banget sih. Berarti emang kalau lagu Seperempat Abad ini pure karya sendiri dengan inspirasi luar seperti itu kayak? Yes, dan Seperempat Abad ini memang sebenarnya lebih ke curhatan hatiku gitu. Jadi itu lebih kayak diaryku aja sih sebenarnya. Masih ada di notes HP-ku sampai sekarang. Oh iya? Iya, jadi aku nulis lagu Seperempat Abad itu cuma 10 menit. Oh. 10 menit. Dan gimana, aku coba waktu itu malam-malam, jam 2 malam, memang jam overthinking ya, lebih tepatnya. Waktu kritis tuh. Iya, terus aku tiba-tiba kayak, aku pengen nulis lagu deh gitu. Ya udah aku sambil ngetik di notes HP kayak curhat, tapi aku sambil nyanyiin kayak hidup seperempat abad kayak gitu. Jadi seakan-akan aku tuh lagi memusikalisasi hidupku sendiri gitu. Itu proses berarti bikinnya. Ngalir aja gitu ya, Ngalir sambil aja. Buat teks terus sambil ada nadanya tiba-tiba gitu ya. Dan that's why 10 menit jadi. Oh wow, keren banget sih. Tapi emang terbiasa seperti itu sebelumnya kayak bikin diary terus kayak ya udah bikin kata-katanya terus nadanya tiba-tiba keluar aja spontan. Aku selalu gitu kalau bikin lagu. Gitu karena aku juga sering dapet inspirasi lagu tuh pas lagi ngendarain motor. Oh iya. Jadi kalau misalnya aku lagi bawa motor nih, terus kayak ada nada yang keluar nih di kepala aku tiba-tiba. Berhenti dulu nyatet gitu. Iya, aku minggir dulu terus aku buka voice note HP, aku rekam dulu. Oh wow. Ini bagus nih, aku bilang ini potensial nih refnya, terus aku nyanyiin, udah simpan balik lanjutin perjalanan kayak gitu. Aku baru denger loh inspirasi lagu dari naik motor, biasanya kan di toilet gitu kan atau pengen tidur di gitu. Motor, di motor. Hujan-hujan gitu nggak? Enggak dong, sedih banget. sedih banget. Jangan. Nah, itu tadi. Jadi mungkin karena sebenarnya ketika aku bawa motor itu aku juga ngamatin sekitar kan gitu. Jadi di situ tuh aku berasa kayak di film gitu loh Kak. Aku tuh kayak bikin soundtrack buat diriku sendiri aja gitu tiap hari. Sebenarnya kayak gitu prosesnya. Apa ya? Kayak seru banget ya lagu, kayak kisah kita malah jadi buat karya seperti itu ya. Alhamdulillah. Insting musisi seperti itu ya. Alhamdulillah begitu ya. Gitu. Karena ternyata memang aku baru sadar, aku kira semua orang tuh memang ya bikin lagu emang semudah itu, tapi ternyata nggak juga. Ada beberapa momen pun aku maksain diri untuk bikin lagu. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Gitu. Jadi ya udah aku tuh nggak pernah nge-push diriku sendiri untuk kamu harus bikin lagu sekarang. Enggak. Jadi kayak ya udah biasanya kalau aku lagi emang harus bikin lagu dan aku lagi nggak ada inspirasi, aku malah kayak jalan-jalan sendiri, bengong di taman kayak gitu, kayak ntar juga nemu-nemu sendiri aja inspirasinya kayak gitu. Berarti kalau dari dalam hidup Inas sampai saat ini tuh ada nggak sih kayak masa-masa terpuruk gitu? Ada banget. Apa tuh? Ada, justru sebenarnya aku tuh kan anaknya insecure ya, karena dari kecil itu dalam tanda kutip aku udah dibully beberapa kali karena aku pengen jadi penyanyi. Oke, dan emang sudah impian dari kecil. Impian dari kecil yang akhirnya aku hapus sebenarnya. Aku udah nggak punya impian itu lagi gitu. Nah, aku tuh kan aku besar di Kalimantan.
Kalimantan tuh kan jauh lah ya dari Jakarta gitu. Dan dulu dari aku kecil ketika aku bilang mau jadi penyanyi, semua orang tuh ketawa pasti. Dan semua bilang, gak mungkin lah aku menjadi penyanyi kayak gitu. Cuma untungnya aku agak keras kepala untuk lihat ya, aku buktiin kalau aku bisa jadi penyanyi gitu. Cuma akhirnya aku bertahun-tahun tetap gak bisa jadi penyanyi, aku ngerubah mindsetnya. Aku mau bisa nyanyi dan aku mau punya karya untuk diri aku sendiri. Jadi karya-karya aku tuh sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi emang untuk aku yang Tunas, kamu setidaknya bisa tetap ngejalani musik deh di hidupmu gitu. Dan ternyata karya itu malah ngebawa aku sampai Jakarta dan sejauh ini. Oh wow, keren banget sih. Keren banget sih. Justru kayak remehan atau segala sesuatu yang negatif dari orang sekitar tuh jadi pecutan untuk diri kita. Dan ternyata nggak selamanya dendam tuh buruk ya teman-teman. jadi itu adalah hal yang justru ngedorong aku kayak aku pengen ngebuktiin kalau anak daerah tuh juga bisa loh punya karya sejauh ini dan nggak selamanya kita itu terus kemakan omongan dan pikiran kita sendiri yang justru ngurung kita gitu untuk ada di sana terus. Dan itu yang alhamdulillah semenjak aku di Jakarta dan aku bahkan ngeris seperempat abad bareng Naga Suara, banyak banget teman-teman aku yang di daerah tuh sampai sekarang akhirnya rilis lagu sendiri-sendiri di sana. Oh, jadi terinspirasi iya, gitu ya? alhamdulillah gitu. Jadi teman-teman di Kalimantan tuh sekarang lagi rame banget produksi lagu-lagu sendiri. Itu yang bikin keren banget. ternyata bisa ya. Aku menginspirasi, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Last questions. Yes. Apa harapan Ines untuk setelah ini? Harapan aku pertama, sebenarnya aku cuma berharap aku bisa terus berkarya di Indonesia dan semoga karya aku selalu punya dampak baik untuk siapapun pendengarku. Semoga aku pun juga bisa terus ceritain cerita siapapun lewat karya-karyaku dan juga dan juga semoga diri aku yang ada di titik sekarang tuh ke depannya justru jadi banyak manfaat baik untuk orang-orang di sekitarku gitu ke depannya. Amin. Tuh. Keren banget ya guys ya. Amin. Amin. Amin lagi. Amin. Ya kita dari Inas tahu jadi kayak bisa ngambil manfaat dari segala macam omongan negatif justru jadi pecutan ya untuk kita. Harus. Benar banget. Harus. Dan tentu saja kita pasti setelah ini masih banyak banget bintang tamu yang menginspirasi dan juga bisa kita contoh mungkin ya semangatnya gitu ya. Jadi jangan tinggalin di channel Indopop. Sampai jumpa teman-teman.